Saudara, berikut kita saksikan mini feature bencana longsor di Yahukimo perlu perhatian. 8 kampung yang terdampak bagi 800 kepala keluarga di Yahukimo diantaranya Kampung Walmak, Kampung Wak, Kampung Tapla, Kampung Nipsan, Kampung Bia, Kampung Yalum, Kampung Sermok, dan Kampung Ikmok. Bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di 100 tempat menimpa lokasi lahan pertanian masyarakat yang siap panen, sehingga mereka sulit mendapatkan sumber makanan. Selain lahan pertanian, bencana longsor juga merusak 5 jembatan yang dibangun swadaya oleh masyarakat, memutus akses masyarakat antar kampung. Harapannya ada perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala Distrik Nipsan, Hinok Nirin. Diharapkan bisa membantu membangun jembatan yang terputus permanen, termasuk membangun rumah masyarakat yang terkena longsor dan terbawa arus sungai yang berjumlah seratusan rumah. Longsor terjadi 2 minggu lalu, tepatnya pada hari Senin, Minggu, sama Senin tanggal 21 dengan 22 Februari lalu terjadi longsor. Ada beberapa titik dari 13 jemaat yang ada, hampir semuanya terkena musibah ini. Jumlah lokasi yang tertimpa longsor musibah bencana ini adalah hampir diperkirakan 100 lebih tempat, yang sebagian besar adalah tempat di mana masyarakat bekerja kebun, karena kebanyakan di sini orang-orangnya petani. Dari lokasi tersebut ada juga yang kebun tua, tempat di mana ada tanaman, makanan dan segala macam jenisnya di sana. Dan juga ada kebun baru yang juga siap untuk panen. Beberapa lokasi ini semuanya adalah tempat di mana masyarakat menanam makanan pokok petani di wilayah kami di distrik Nipsan. Jadi itu menyangkut tanaman yang juga terbawa hanyut arus air dan tidak ada ampas atau sisanya di tempat. Selanjutnya adalah menyangkut jembatan. Ini dibangun oleh masyarakat dari yayasan gereja kami di JRP dan juga dari dana yang dikasih oleh pemerintah Resbek. Ada 5 buah jembatan yang putus total dengan kautling, jembatan permanen. Dan sementara ini masyarakat antara kampung ke kampung mau jalan ke sana kemari sedikit mengalami kendala dan tidak bisa saling baku kunjungi atau jalan dari kampung ke kampung, bahkan lebih dari itu adalah ke distrik. Jadi semua sementara ini betul kesulitan dengan jembatan dari 5 buah jembatan yang terputus, terbawa oleh arus sungai. Jadi kami meminta pemerintah untuk dapat membantu kami dalam hal ini adalah jembatan. Dari kelima jembatan ini kami mohon kepada pemerintah supaya dapat dibangun secara permanen. Apa yang itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pusat, supaya jembatan ini dapat dihubungkan kembali supaya arus masyarakat antara kampung ke kampung dan ke distrik bisa dapat berjalan dengan lancar. Fraksi PAN yang juga anggota DPRP menyatakan pihaknya menyampaikan dampak longsor kepada pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini Dinas Sosial dan pemerintah Kabupaten Yahukimo agar tanggap musibah tersebut. Bencana longsor mengakibatkan rusaknya 5 jembatan dan lahan pertanian serta perumahan rakyat yang terbawa arus air dan perlu perhatian pemerintah. Sebagai saya punya orang tua keluarga yang ada di sini, karena saya sudah mendengar bahwa musibah longsor. Jadi saya langsung datang bawa dengan media untuk bagaimana pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial dengan pemerintah Kabupaten Yahukimo dan donatur dari mana
LSM mana untuk bisa perhatikan di masyarakat Nepsi yang begitu musibah yang mereka mengalami, putus jembatan, rumahnya hanyut, makanan semua sudah dibawa arus oleh longsor, akhirnya mereka sudah kewalahan. Apalagi kita di kota sekarang musibahnya sudah corona lagi, sehingga masyarakat sini tidak boleh mereka keluar ke kota, tapi mereka tetap di sini. Bagaimana kita minta, saya sebagai wakil raja dari DPR Provinsi Papua yang diwakili oleh Dapil 5 Yahukimo Jalemo Bagunong Bintang, saya harap kepada pemerintah daerah untuk tidak usah pikir panjang, tapi ini kan mungkin bantuan sosial sudah ada dan saya kira dieksekusi di tempat ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada kepala kampung yang ada di sini, kepala suku, tokoh adat, tokoh gereja, Pak Camat yang ada di depan saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting saya datang di sini dan saya harus menyampaikan kepada media luar untuk bagaimana bisa perhatian penuh kepada distrik Nepsan dan tidak usah percaya kepada siapa-siapa, percayalah kepada sekarang kita posisi ada di distrik Nepsan yang tempat lokasi bencana. Untuk itu pemerintah tadi saya belum mengatakan bahwa pemerintah provinsi dengan kabupaten Yahukimo harus jadi melihat, sekalipun bukan itu saya, tapi kabupaten Jalu bisa perhatikan karena di sini ada wilayah pelayannya gereja KJRP, sehingga harus kita semua melibatkan. Di kota sudah Jayapura sudah ada posko, kalau sudah ada kita membutuhkan uluran tangan dari siapa saja dan kita akan buka poskonya sudah di Jayapura, di Gading sedang ada kerja. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kepada orang tua saya yang ada di Nepsan yang percayakan saya sebagai anak daerah dari keluarga. Hari ini saya datang dengan kosongannya ucapan terima kasih saja yang saya datang. Ketika ada karir atau Yunak tatnum siap sampai tangan tiba-tiba ya memang. Jadi sementara masyarakat di sini standby. Terus kalau sudah masuk berarti kalau hutang kakam setiap keluarga yang kena musibah atau setiap jemaat yang kena musibah itu semua dapat, supaya palingannya tanah bawa dan saya selalu ada tentang tujuannya itu. Jadi warna seginjang tuh yang tanah anak mana ya kali untuk anak siak nang dia atau ya pemuda di untuk paling tiba-tiba nih hilang. Yang penting sudah kali ini, aduh yang karena ini kesarap pernah kolammu apa nanti, bukan taksi yang dulu jadi yang sudah masuk berarti yang ada di sini koordinatornya siapa, arahkan semua supaya semua jemaat itu terdapat. Masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Dalam kunjungan kerjanya, Sinod Busup anggota DPRP dari fraksi PAN juga memberikan bantuan makanan kepada masyarakat berupa beras sebanyak 800 kg dan mie instan. Selain itu pihaknya juga membuka posko bantuan di Kota Jayapura untuk menerima bantuan dari berbagai pihak nantinya disalurkan ke masyarakat. Ada bantuan sedikit untuk saya serahkan resmi kepada Pak Camat untuk sebentar bisa bagi-bagi sedikit, bisa masa bertahan diri dulu. Ya. Matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya.
selamanya.